Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Fatihatul Mumtaziah. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah metodologi dakwah. Soal nomor pertama yaitu gambarkan peta konsep metodologi dakwah dan jelaskan. Metodologi dakwah itu terbagi kepada dua, yaitu bi ahsan al-aqwal dan bi ahsan al-hal. Bi ahsan al-aqwal yaitu dakwah dengan sebaik-baiknya ucapan atau dakwah dengan sebaik-baiknya komunikasi. Yang kedua yaitu bi ahsan al-hal, yaitu dakwah dengan sebaik-baiknya tindakan atau perbuatan. Kemudian bi ahsan al-aqwal dibagi kepada dua, yaitu irsyad dan tabligh. Irsyad yaitu proses penyampaian ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, psikoterapi Islami dengan sasaran individu atau kelompok kecil. Kemudian ada tabligh atau menyampaikan, yaitu kegiatan dakwah yang dilakukan untuk cara menyampaikan ajaran Islam melalui media mimbar, media massa dengan menyampaikan kepada kelompok besar atau khalayak. Kemudian bi ahsan al-hal terbagi kepada dua, ada tadbir atau manajemen dan tatwir atau pengembangan. Tadbir yaitu kegiatan dakwah dengan melakukan transformasi dan institusionalisasi ajaran Islam melalui kegiatan serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Kemudian ada tatwir, yaitu kegiatan dakwah dengan mentransformasikan ajaran Islam melalui amal soleh berupaya memperdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lingkungan atau sumber daya alam ekonomi. Kemudian tabligh itu terbagi kepada tiga, ada kitabah, khitabah, dan i'lam. Kalau kitabah atau dakwah bil kalam adalah dakwah menggunakan pena dan membuat dakwah tertulis di media massa seperti di Instagram ataupun di media-media sosial lainnya. Kemudian ada khitobah, adalah proses penyampaian ajaran Islam melalui bahasa lisan kepada kelompok secara langsung dalam suasana tatap muka ataupun tidak langsung. Kemudian ada i'lam, yaitu mubaligh yang terampil dalam dakwah melalui penyiaran atau broadcasting, baik melalui radio, televisi, maupun perfilman. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu jelaskan pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Jadi dakwah sebagai aktivitas itu yaitu suatu proses penyelenggaraan usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian dakwah sebagai ilmu yaitu suatu ilmu yang berisi cara-cara dan tuntutan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti, menyetujui atau melaksanakan suatu ideologi, agama, pendapat atau pekerjaan tertentu. Kemudian soal yang nomor 5 yaitu tulis 5 ayat utuh beserta terjemahnya yang eksplisit menyebut kata dakwah. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, dan berimanlah kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Kemudian ada Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kubasiti kuffaihi
ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibaligh wa ma du'aul kafirina illa fi dhilal. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Kemudian ada Quran surah Ar-Rum ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'wah minal ardi in antum takhrujun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya ke langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar. Kemudian Quran surat Ghafir ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. La jarama annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'wah fid dunya wal akhirati wa in maraddana ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Kemudian Quran surat Ibrahim ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma yatihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib najib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu balakum min rawal. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka, maka orang yang zalim berkata, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Kemudian pertanyaan nomor 7 yaitu, apa perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh? Pertama, ilmu komunikasi, yaitu komunikasi berasal dari bahasa Latin communication, communicatio, dan perkataan ini bersumber pada kata communis yang berarti sama makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Secara paradigmatis, komunikasi berarti pola yang melalui sejumlah komponen berkorelasi satu sama lain secara fungsional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Contohnya ceramah, dakwah, pidato, ataupun yang lainnya. Kemudian ilmu dakwah, yaitu kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Kemudian ilmu tabligh, yaitu orang yang melakukan seruan atau ajakan disebut dai, dan artinya orang yang menyeru. Tetapi mengingat proses menyerukan tersebut adalah menyampaikan atas pesan-pesan tertentu, maka dikenal dengan istilah tabligh dan mubalighah, yaitu orang yang berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan. Kemudian soal yang nomor 9, yaitu yang terakhir, unsur-unsur dakwah ada 7, sebutkan dan jelaskan secara ringkas. Jadi unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah.
Unsur-unsur dakwah disebut dengan tersebut itu ada dai, pelaku dakwah, mad'u, objek dakwah, materi dakwah, wasilah atau media dakwah, thariqah atau metode, dan asar atau efek dakwah. Subjek dakwah biasa disebut dengan pelaku aktivitas dakwah. Mungkin sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.